Bapak Ibu kita mulai ya Bu. Ya, silakan. Iya. Selamat pagi anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan ya? Sudah. Ya, baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita seperti biasa mewakili satu orang untuk berdoa. Siapa? Kita. Ayo silakan. Ya. Terima kasih kita. Ya, selanjutnya kita seperti biasa Ibu absen dulu ya. Nah, nih coba Anindya. Gabriel. Ya, tidak hadir ya. Oke, Bintang. Hani. Andra. Farida. Fadli. Gali. Dinda. Kani. Kita. Udah hadir semua ya? Udah semua Ibu panggil, ada yang belum Ibu panggil? Semua dipanggil ya? Oke, baiklah. Jadi sebelum kita belajar, seperti biasa Ibu ingatkan kembali, tadi kita kan sudah cuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Seperti biasa masker juga selalu pakai ya, Nindi. Nah, kita harus selalu pakai masker supaya terhindar dari apa? Dari virus COVID-19. Oke, jadi sebelum kita belajar, ini Ibu ada mau menampilkan ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa ini? Manusia dan hewan. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4 ya. Nah, sebelum kita belajar, kita lihat dulu yang di. Nah, ini apa nih? Apa ini yang di dalam? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi sebelum kita belajar, ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita mulai ya. Semua ya, dalam keadaan siapnya. Jadi itu tadi lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi dari lagu dari Sabang sampai Merauke ini ada hubungannya dengan pelajaran yang mau kita pelajari hari ini. Nah, apa itu hubungannya? Nah, di sini kita lihat. Jadi kita akan mempelajari tentang ini dia. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengamati video supaya bisa mengidentifikasikan apa sih penampakan alam dan penampakan alam buatan itu, kemudian keragaman flora dan fauna. Lalu kita akan mempelajari ide pokok dalam paragraf dan kita akan mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang di depan ini ada pengalaman siswa ini untuk kalian. Nah, coba kita baca ini Pinkan yang nomor 1. Ya, berdiri. Bagaimana perasaan kalian ketika berlibur? Iya, bagaimana perasaan kalian ketika berlibur? Coba, ini semua pernah pergi berlibur? Pernah. Pernah. Kemana aja? Coba Farida kemana aja? Ke Brastagi. Hani? Ke kampung. Ke kampung liburan ya. Kampungnya di mana? Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi.
Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Hani sudah melakukan. Ya, jadi itulah mengenai tempat wisata di sekitar kita. Selanjutnya, nah, kita sebelum melihat video ini, ya, pelajaran yang kemarin kan sudah kita pelajari tentang ini ya, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi negara Indonesia itu kan memiliki banyak sekali sumber daya alam ya kan, dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, sungai, lautan. Nah ini yang akan kita pelajari. Tapi untuk mengisikan kita sudah berbagi LKPD ya. Nah jadi untuk mengisi LKPD itu kita akan menayangkan video di depan supaya itu bisa terisi dengan baik. Informasi yang kalian butuhkan itu ada di dalam slide video ini ya. Maka diperhatikan ya. Oke, ibu pasang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Semua dengar ya? wabarakatuh. Dengar semua kan? Halo kawan-kawanku. Oke, Masih kita banyak perhatikan yang ya. masuk kan? Iya, kali ini Penny akan menemani kalian belajar secara daring pada tema 1, subtema 2, pembelajarannya keempat. Sebelum kita belajar, mari sama-sama awali dengan bacaan basmalah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama kita simak dulu ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu semangat belajar ya demi mencapai cita-cita yang kalian impikan. Tahukah kamu, bumi Indonesia yang kita tinggali ini mempunyai penampakan yang begitu indah. Terdapat dua macam penampakan, yaitu penampakan alam dan penampakan buatan. Penampakan alam adalah lingkungan alam yang terjadi secara alamiah dan merupakan ciptaan dari Tuhan. Contohnya, ada gunung, sungai, danau, bukit, dan laut. Sedangkan penampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Contohnya sawah, kebun, jembatan, perumahan, jalan raya, bendungan, dan lain-lain. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Kalian bisa kenali negerimu lebih dekat lagi dengan mengeksplorasi aplikasi Google Earth ya. Nah, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tersebut tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kita wajib bersyukur pada Allah karena bisa tinggal di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu.
Flora merupakan segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pembagian jenis flora di Indonesia, kalian bisa amati ya tabel persebaran flora yang ada di layar ini. Sedangkan fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu atau periode tertentu. Kalian juga bisa amati tabel persebaran fauna yang ada di Indonesia berikut ini. Nah, dengan beragamnya kondisi alam, flora, dan fauna di Indonesia, kita wajib menjaga perilaku agar alam yang ada di sekitar kita tetap lestari. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun, jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Sampai di sini dulu ya, Benny menemani kalian belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itu video pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk kita kan mau mengerjakan proyek yang ada di LKPD. Jadi proyeknya itu sebelum dikerjakan perhatikan dulu nih yang video satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Bagaimana? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, kita mulai ya belajarnya. Nah, tahukah ya? Di Indonesia bentuk kelinci. Sekarang yuk kita kenali Indonesia lebih dekat. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Nah, di sini dari Pulau Sumatera ada apa saja ya? Ada Gunung Leuser, kemudian ada Gunung Kerinci, ada Lembah Harau, kemudian sungainya ada Sungai Musi, ada Sungai Batanghari, ada Sungai Asahan, dan ada Pantai Tanjung Tinggi. Nah, yang ibu sebutkan tadi beberapa, sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya ada di Pulau Sumatera. Ini beberapa contohnya. Kemudian di Pulau Jawa. Nah, beberapa bintang alam yang ada di Pulau Jawa. Ada Gunung Slamet, ada Gunung Merapi, ada Gunung Semeru, kemudian ada Lembah Panyawian, ada Pantai Pangandaran, ada Sungai Bengawan Solo, dan ada Sungai Citarum. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di Pulau Kalimantan, beberapa bintang alamnya diantaranya ada Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, kemudian Pantai Derawan, Sungai Kapuas, dan di Kalimantan ini hampir sebagian besar wilayahnya itu merupakan hutan hujan tropis. Jadi banyak sekali hutan yang luas di Pulau Kalimantan. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi bentang alamnya salah satunya ada Gunungan Timujong, ada Gunung Lokon, sungainya ada Sungai Malili, kemudian Sungai Poso, ada Pantai Losari, dan ada Lembah Rama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bentang alam yang ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, Gunung Rinjani. Nah, Gunung Agung sama Gunung Batur ini adanya di Bali. Gunung Rinjani ini adanya di Nusa Tenggara. Ada Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, dan ada Sungai Baduy. Pantai Lombok adanya di Nusa Tenggara. Pantai Nusa Penida di Bali, Sungai Baduy ada di Bali. Yang selanjutnya Pulau Papua. Nah, di Pulau Papua ada Pantai Raja Ampat. Ini terkenal ya. Kemudian ada Lembah Kalium, ada Gunung Jayawijaya. Nah, ini adalah gunung satu-satunya gunung di Indonesia yang ada lapisan salju di puncaknya. Nih, cuma satu-satunya di Indonesia yang punya salju di puncaknya. Gunung yang lain tidak ada. Ada Sungai Balim, kemudian ada juga Sungai Digul. Nah, itu tadi beberapa contoh bentang alam. Oke, nah inilah yang mau kita kerjakan proyeknya, kan yang sesuai ibu bagikan di LKPD. Perhatikan LKPD-nya, coba dibuka dulu. Nah,
Jadi di situ ada yang halaman pertama, kegiatan pertama ya. Nah ini, yang tabel pertama. Ini kan kita akan mengerjakan proyek kelompok masing-masing, yang 2 orang 1 proyek. Jadi nanti itu dikerjakan. Nih, lihat yang di tabel. Ini kan kalau di tabel ya hanya ada nama macam penampakan, ya kan? Ada sungai, apa lagi, Fitri? Ada gunung, yang setiap pulau. Lihat yang di tabel. Ada apa lagi? Dijawab dong. Binatang, terus gigi, danau. Nah itu kan tabelnya kosong-kosong ya. Nah kalau yang di LKPD itu kan sesuai 5 pulau besar kan? Ya, ada pulau apa aja yang pertama? Sumatera, kedua, yang ketiga, keempat, terus belakangnya Papua. Jadi ada 5 pulau besar ya. Nah inilah proyek yang akan kita kerjakan dengan yang sudah Ibu bagikan peralatannya, yang sebagian dari itu suruh bawa juga. Nah itu kan ada karton ya, karton masing-masing berkelompok kan. Nah jadi nanti kita akan mengerjakan seperti contoh Ibu ini ada 5 pulau besar. Nanti kita tulis di sini nama yang Ibu tanyakan pada tabel LKPD. Jadi kita kreasikan hasil kelompok masing-masing. Nanti dia bisa terserah mau bagaimana gambarnya dibentuknya. Terus kertasnya mau diubah lagi boleh, cuma ini kita kerjakan yang sekarang. Oke? Nah, jadi yang sekarang kita kerjakan adalah mengerjakan proyek kenampakan alam yang ada di 5 pulau besar. Ya. Nah, dengan itu bahan-bahannya sudah ada semua kan? Oke, biar kita kerjakan per kelompok, Ibu bagikan gambarnya. Ya, jadi ini dengan kelompok bagi tugas. Siapa yang menggunting, siapa yang menempel, ya dibagi tugasnya. Yang menggunting siapa, yang menempel siapa. Nah, ditempel nanti di karton yang sudah ada. Baik, dibagi tugasnya. Nah nanti ada juga dia, kan ini nanti kita dalam pengerjaannya selesai 3 hari ya. Nah ini kita mengerjakan yang awal dulu. Nah kalau yang selesai 3 hari itu boleh dia seperti yang ada di gambar depan, boleh yang seperti ini, contoh gini ya, seperti ini. Nah, yang sekarang kita fokus yang 5 pulau besar itu kita kerjakan dulu di dalam karton. Jadi bagi tugas kan kelompok ada yang menggunting, ada yang menempel nanti. Menempelnya itu boleh dikreasikan. Kalau contoh dari Ibu kan seperti ini. Nah kalau kalian supaya muat lagi bacanya tadi itu, tapi harus muat ya. Nah, boleh dia nempelnya lain, tapi harus cukup keterangannya di samping. Kalau ini kan ini Sumatera ya. Nanti keterangan yang dataran tingginya apa, nama sungainya apa, gunungnya apa, di situ ditulis. Ya, sekarang silakan dikerjakan dulu. Digunting, sebagian ada yang gunting, ada yang menempel. Ayo, silakan dikerjakan. Ini tuh kalau ini contoh yang mudah. Dan hati-hati dalam menggunakan guntingnya ya. Jadi kita akan mengidentifikasikan penampakan alam buatan dan penampakan alam yang ada sesuai dengan gambar yang mau kita tempel ini 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Nanti nampak di apa perbedaannya itu. Nah,
Ibu, mati Bu internetnya tadi Bu. Guntingnya jangan terlalu lama juga ya kan. Nah, jadi kita kerjanya apa nak? Jangan lama, jangan cepet-cepet kali, hati-hati juga gitu. Ya, bagi yang udah diapakan bisa disusun dia. Nah, disusun Sumatera di mana beraturan boleh yang kayak contoh Ibu ini. Nah, ini. Nah, yaudah, nggak apa-apa, yang penting dia susunannya rapi dan bisa ditulis nanti di sebelahnya, ya. Ini, nah, boleh. Nggak apa-apa itu yang gimana, cuma itu sisakan biar ada tulisannya nanti yang mau dikerjakan ya. Oke, sampai mana ini? Nilainya apa lagi? Bisa. Oke. Harina udah. Nah, ini jadi gunting semua. Ya, tempelnya yang rapi ya. Dan sisakan untuk bacaan yang kita mau presentasikan nanti. Kita buat ini ya, dalam pengumpulannya 3 hari, tapi dia harus lebih baik, lebih rapi. Ya. Boleh terserah gimana, tapi itu susunannya dia apa bacaannya itu jangan nggak muat nanti. Nah gitu ya, guntingnya awalnya yang menempel bagi tugas. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Jadi nanti kalau udah dibawa di rumah boleh dilihat semenarik mungkin ya. Hasilnya nanti dikumpulkan jadi semenarik mungkin.
informasinya boleh dari internet dicari gunung yang ada apa sedang merekam ya, sungai gunung, nama sungainya apa, nama gunungnya apa, pantainya apa, kebun binatang apa ya kan di AKPD, baru nanti tuliskan dengan rapi di yang kita kerjakan proyek ini. Nah, kalau sudah dibawa pulang ke rumah bisa dihias menjadi lebih rapi lagi. 3 hari paling lama pengumpulannya ya. Nah, nanti dibawa ke sekolah hasilnya kita kumpulkan. Oke, sekarang diskusikan untuk yang tabel sebelahnya yang di belakang. Ya, dijawab bersama temannya. Oke, ya didiskusikan. Nanti kita presentasikan ke depan. Diskusikan dulu yang mengenai nama musim. Itu ada yang salah ketik ibu ya. Yang iklim ubah jadi musim. Ya. Nah, diskusikan bersama temannya. Isi. Oke, silakan diskusikan. Nanti yang udah siap boleh presentasi ke depan. Diskusikan ya. Nah, itu ada musimnya kan apa tuh? Ada 2 kan musim yang ada di Indonesia. Tadi kan ada tuh dibahas di video kan. Nah, tulis musimnya apa, terus terjadi pada bulan apa sampai apa. Ya, baru ciri-cirinya apa. Jadi kalau musimnya itu musim apa, cirinya apa buat dereng siap. Ini gampang. Iya udah siap. Ini kan musim hujan ya. Diskusikan kalau musim hujan ciri-cirinya apa. Oke, udah ada yang siap? Kelompoknya udah ada yang siap? bersedia? Kelompok berapa yang bersedia? Kelompok 1 ya, Farida. Oke, silakan Farida ke depan. Itu ya. Ini ya. Ya. Nah, perhatikan teman-teman.
Udah diisi? Ya. Oke, Ibu besarin dulu ya. Ya, Ibu besarin. Tunggu. Iya, kelewatan. Kelewatan. Ini di pokok. Berarti slide 13. Oke, ini ya. Ya. Nama musim, kemudian bulannya, lalu ciri-cirinya. Perhatikan ya. Untuk yang proyek itu nanti dilanjut di rumah, dilihat menjadi lebih baik lagi, diisi, dijawab sesuai dengan yang ada di LKPD. Pertanyaan yang diminta di LKPD, ya. Ini kita kerjakan yang di sebelah LKPD yang lembar sebelahnya. Oke, baik. Kita lihat. Nah, ini hasil kelompok dari kelompok 1. Coba dibacakan. Meningkatkan curah hujan. Nama musimnya dulu. Musim hujan. Bulan Oktober, April. Ciri-cirinya meningkatkan curah hujan. Angin Meningkatnya. Meningkatnya curah hujan. Angin bertiup dengan kencang. Pembentukan awan tebal. Ya. Jadi coba kita periksa dulu ya. Ini kata temannya. Kan nama musim di Indonesia itu ada 2. Yang pertama yang dikerjakan kelompok 1 adalah musim hujan. Nah, pada bulan berapa terjadi musim hujan? Di sini dibuat dari bulan Oktober sampai April. Coba itu. Sama nggak jawabannya dengan teman-teman? Sama. Jadi musim hujan itu memang terjadinya rata-rata Oktober sampai bulan April. Bagaimana ciri-ciri musim hujan? Di sini dibuat yang pertama tadi meningkatnya curah hujan. Berarti setiap hari itu biasanya terjadi hujan. Kemudian angin bertiup dengan kencang. Kalau hujan sering seperti itu ya kan. Lalu pembentukan awan tebal. Iya, sebelum hujan kan dia pembentukannya awan tebal. Oke, lanjut sekarang. Terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kita lanjut yang kedua. Kelompok siapa ini? Andrea, silakan. Yang kedua, tuliskan di situ pakai spidolnya tadi. Ya. Nanti dibacakan dari kelompok berapa. Nah, yang kedua dibuat adalah musim kemarau.
Kalau kita punya sumur itu di rumah, biasanya mulai mengering dia ke bawah terus airnya itu ya kan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Andrea. Ya, halo. Mana kelompok Jawa? Udah nggak semangat. Mana kelompok Jawa? Bagaimana bahasa Batak? Bagaimana bahasa Batak? Bagaimana bahasa Karung? Bagaimana bahasa Padang? Tepuk sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali. Ya, harus konsentrasi. Tepuk tangan semuanya. Jangan ngantuk ya. Oke, jadi inilah mengenai musim yang ada di Indonesia. Ada musim hujan dan musim kemarau dengan ciri-cirinya ya. Jadi sama semua nggak ini? Atau ada yang lain yang dibuat dari kelompok lain? Jadi isinya kira-kira sama atau ada tambahan? Bu, saya mau buat yang musim hujan biasa banjir. Ada nggak yang buat seperti itu? Enggak? Biasa musim hujan banjir enggak? Ada wilayah sebagian banjir. Oke, jadi itu mengenai musim ya. Ibu boleh minta tolong Fadli hapuskan papan tulis. Ya, jadi dengan adanya pembagian musim yang ada di Indonesia, ada juga kita ini beragamnya flora dan fauna. Coba lihat LKPD. Di LKPD sudah jelas. Lihat LKPD. Ya, proyek tadi beresin dulu dong, jangan diapain lagi. Proyek kita nanti lanjut di rumah. Sekarang lihat lagi yang LKPD. Ya, Fikri, silakan perhatikan LKPD yang selanjutnya. Yang ayo membaca kegiatan 2. Ya, perhatikan situ. Nah, tadi kan di dalam ini kita, slide kita, kan ada ini kan, mencari ide pokoknya. Ini sama seperti yang minggu lalu juga, masih mencari ide pokok. Jadi dari LKPD yang kali ini, kan di LKPD-nya beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Agar mendapatkan informasi juga mengenai flora dan fauna Indonesia, kita cari juga ide pokoknya. Silakan kerjakan, itu di tabel belakangnya ada kan? Ada 4 tabel karena 4 paragraf. Silakan diskusikan lagi bersama temannya. Tuliskan di situ ide pokoknya mana dari paragraf 1 sampai 4. Silakan diskusikan sekarang. Oke. Ya, proyeknya sudah selesai, nanti disambung di rumah. Sekarang diskusikan yang LKPD. Gali, diskusikan sama temannya. Ya. Nih, diskusikan bacaannya tadi. Buka biar tahu. Ya, kerjakan. Diskusikan, baca dulu. Dibaca supaya tahu yang mana ide pokoknya. Ya, diskusikan kali, baca bersama dengan Fikri supaya ketemu ide pokoknya. Jadi dari bacaan itu juga kita nanti akan mengetahui beragam-ragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, dari sini kan kita tahu nanti yang pokoknya tuliskan. Diskusikan, dibaca. Kalau bingungin di LKPD, yang di buku paket juga ada tuh halaman 96 bacaannya. Halaman 96 coba lihat di buku paket. Bacaan halaman 96. Kalau yang di LKPD nggak jelas tampaknya, lihat yang di 96. Halaman 96. Ya, paket kita halaman 96. Ini kan sama aja. Paragrafnya sama. 1, 2, 3, 4. Yang ini halaman 96. Oke. Tapi buat di tabel LKPD ya.
cari ide pokoknya itu biasa di awal, di akhir. Udah deh siap? Udah. Kelompok udah siap nih. Nah, coba kita lihat bacaannya ya. Yang pertama itu kan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Dari bacaannya itu kita lihat Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia, bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 80.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nah, kalau yang paragraf 1 itu ibu yang kasih contoh itu ide pokoknya di awal ya kan? Setuju ibu, yang di awal Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Sama itu jawabannya? Sama. Oke, yang kedua, paragraf kedua siapa yang bersedia? Oke, silakan kelompok Indah. Maju. Yang kuat suaranya. Ya, di sini saja. Bacakan. Sesuaikan ya sama paragraf kedua. Oke, perhatikan kawannya. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Ya, coba kita lihat ya. Ini dari bacaannya. Paragraf kedua. Aduh, kelewatan. Nah, paragraf kedua. Nggak kelihatan ya. Dan kita lihat di LKPD. Ya, kita lihat yang di LKPD biar lebih jelas. Ulang ya. Jadi yang paragraf ya, sama aja. Ini paragraf yang kedua tadi yang mana ini yang dibaca? Ini ya. Banyak faktor yang menyebabkan ini ya. Jadi paragraf kedua di awal ya. Banyak faktor yang menyebabkan yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Ya, oke. Jadi di paragraf kedua itu ide pokoknya berada di awal kalimat ya. Nah, yang lain bagaimana? Sama? Sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Ya, paragraf yang ketiga. Kelompok siapa bersedia? Kelompok kita. Dari Bu. Arahkan ke bawah sini. Paragraf ketiga ini ya, faktor ya, dari faktor. Ya. Ya, jadi ini ya paragraf 3, coba kita periksa ya. Paragraf 3 itu yang ini. Faktor penyebab kaya dan beragam flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Itu kalimat utamanya, kalimat ide pokoknya. Ya, yang lain itu kelompok Bian. Ya, jadi ini ya kita tandai ya. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Jadi ini merupakan ide pokok dari paragraf ketiga. Jadi benar ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Oke, lagi kelompok siapa yang belum nih? Bian ya, kelompok yang terakhir berarti nih yang paragraf keempat. Lurus nak. Ya. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 4. Ya. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, itu berada di mana dia? Yang bagian mana? Coba lihat dia. Ya, yang keempat memang paragraf 4 bagian. Iya, ya, jadi yang ini ya. Dia di kalimat yang pertama. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi ide pokok yang ada di paragraf 4 juga terdapat di awal kalimat ya. Yang lain bagaimana? Sesuai dengan jawabannya?
terdapat banyak flora dan fauna, ya. Nah, sudah kita cari ide pokok dalam bacaannya. Kemudian untuk menjaga flora dan fauna itu kan kita juga harus ada nilai-nilai yang terdapat untuk menjaga kelestarian Indonesia itu sesuai dengan Pancasila yang mau kita pelajari. Ini ya. Aku ulang lagi nih. Jadi dengan adanya kenampakan alam di Indonesia dengan gunung, pantai, itu semua harus kita hubungkan dengan sikap-sikap dari nilai Pancasila. Ya, ini yang tadi ide pokok udah tahu semua ya kan, kalimat utama dalam suatu paragraf. Oke, nah ini dari yang kita lihat dari gambar ini sama mana ya? Nah, kita lihat coba amatilah gambar di bawah ini. Gambar yang pertama itu ada apa itu? Coba kita lihat. Yang pertama gambar apa? Gambar orang sudah beribadah. Yang kedua gambar apa? Orang belajar ya. Tapi mereka seperti ada yang apa ya? Berdiskusi ya. Kemudian itu gambar apa ini? Iya, kayak ada bencana terus ada poskonya ya kan. Kemudian ini gambar apa? Nabung. Ya, menabung. Dan yang terakhir gambar upacara. Ada apa dengan gambar ini ya? Ternyata itu berhubungan dengan Pancasila. Coba kita sebutkan Pancasila dari yang satu dan sampai yang terakhir. Pancasila. Satu. Nilai yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini ya, contohnya seperti yang di depannya. Jadi kita harus nah lihat nih, mereka yang bergandengan tangan ini kira-kira sama nggak agamanya? Enggak. Berbeda ya, tapi walaupun berbeda-beda mereka akur nggak? Akur. Ya akur. Jadi itu maksud dari sila Pancasila itu, walaupun kita berbeda agamanya, kita tetap sama, harus saling menghormati antar pemeluk agama. Ya. Kemudian sila yang kedua nih, apa ini contohnya ini Dinda? Nih, nilai kemanusiaan ya. Jadi kalau sila kedua itu tentang kemanusiaan. Nih seperti memberi sedekah kepada orang atau memberi bantuan, itu sila kedua. Kemudian ini apa nih? Persatuan Indonesia ya. Lihat itu gambarnya, rame-rame itu. Ya kan, berbeda-beda tapi ya tetap bersatu. Iya. Yang keempat ini, biasa kalau sila keempat itu bermusyawarah ya. Kerakyatan ini kan seperti ini gambar mereka bermusyawarah. Kemudian yang kelima ini ya, bekerja sama. Semua bekerja tuh kan, gak ada yang gak kerja kan? Lihat ini, ada nggak yang main-main di sini? Nah, ini namanya keadilan sosial. Jadi semua rata. Kalau satu bekerja, semua juga bekerja. Nah, jadi dia adil. Semuanya dapat pekerjaan. Kemudian, nah inilah yang mau kita kerjakan di LKPD. Coba lihat di LKPD-nya. Ada kan gambar-gambar itu? Oke, ini cepat ya. Ini 5 menit ibu rasa siap. Kerjakan 5 menit diskusi sama temannya. Bagi gambar yang
kenapa itu disilang? Apa alasannya? Kan? Gini caranya. Nah, kenapa itu di checklist? Itu gambar apa itu yang ketiga itu? Oh, yang dia bekerja sama. Yang sampingnya juga ya. Ya, itu merupakan termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Lanjut, kelompok siapa? Farida, silakan. Kok itu sepeda Lena. Ya, satu lagi ya, kelompok siapa bersedia? Ya, Dinda. Nah, oke, coba disebutkan kenapa itu satu disilang, kenapa satunya di checklist. Nah, dia sedang apa itu? Sembarangan. Di mana kira-kira dia buang sampah ya? Boleh nggak buang sampah di sungai? Boleh ya. Memang buang sampah boleh, tapi pada tempatnya, bukan di sembarangan tempat. Nah, yang gambar selanjutnya itu ada masjid, ada wihara, ada banyak macam-macam agama ya kan. Tapi itu menandakan kita akur walaupun berbeda agama ya. Terima kasih Farida, terutama untuk kelompok Farida. Selanjutnya yang terakhir, ayo Dinda. Nah, kita lihat ini gambar yang terakhir. Oke, coba kita lihat. Nah, itu yang gambar ke-7 ya, ke-6 di checklist yang terakhir disilang. Nah, coba dijelasin Dinda, maju sedikit ya. Kenapa itu gambar yang ke-7 di checklist? Karena sesuai dengan Pancasila. Iya, kenapa dia itu ada apa? Karena ada teman yang Sakit kita dan teman yang lainnya menjenguk ya. Jadi kalau ada yang sakit itu kita jenguk supaya dia menjadi semangat. Nah, kemudian di gambar yang terakhir kenapa disilang? karena orang menembak burung tidak sesuai dengan Pancasila. Iya, karena menembak burung itu kan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Itu sudah tidak berkemanusiaan seperti itu. Nggak boleh sembarangan burung ditembak. Oke, terima kasih untuk kelompok Dinda. Nah, jadi semua udah sesuai dengan ini ya. Kasih LKPD-nya. Sama ada yang buat ini malah ini di checklist. Ada? Enggak ya. Jadi itulah yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di akhirnya itu kan ada tugas di LKPD kegiatan 4 itu kerjakan di rumah bersama dengan proyek kita tadi ya. Coba lihat proyek masing-masing. Nah, proyek masing-masing dilihat itu kan belum selesai ya kan. Jadi kalian selesaikan dalam waktu 3 hari sesuai dengan yang ditanya dalam LKPD. Ya, boleh juga seperti contoh yang ada di depan tadi gini, dia dibuat di belakangnya lagi ditambahin mengenai gambar-gambar. Cari di internet boleh, ditambah gambar-gambar pulau-pulau tadi itu kan, di belakangnya tambahin lagi, di belakang boleh. Ya, jadi proyeknya lakukan yang terbaik, ya, seperti yang ibu buat tadi nih. Nih, boleh yang ini nanti diisi, biar jawabannya samping, nama gunungnya, pantainya, boleh dia berupa gambar seperti ini. Ya, jadi nanti tugas kelompoknya itu dibuat lebih baik lagi. Oke, dalam waktu berapa hari tadi ibu bilang? Ya. Nah, terus yang kegiatan 4 ini kerjakan di rumah tugasnya, ya, Fikri? Ya, yang LKPD sisanya itu kerjakan di rumah. Baik, anak-anak ibu, untuk pelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Yakin? Ya, tadi yang pertama kita sudah belajar apa? Singkat, sudah belajar apa tadi pertama kita mengenai penampakan alam. Penampakan alam itu berarti yang sudah ada di alam ya, Fitri. Ya, penampakan buatan tadi apa? Yang dibuat oleh manusia. Nah, jadi sudah tahu apa beda yang alam dengan yang buatan. Oke, nanti lebih tahu lagi kalau proyek itu sudah selesai. Kemudian yang kedua tadi kita mencari ide pokok dalam paragraf beragamnya fauna dan flora Indonesia. Yang ketiga kita barusan tadi apa ini? Iya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Baik anak-anak ibu, pada hari ini saja yang kita pelajari. Untuk besok kita akan mempelajari tentang ya yang sub tema 2 pembelajaran 5. Oke. Ya, tugas di rumah ini tadi yang dia KPD selanjutnya itu kalian kerjakan. Oke. Jadi untuk hari ini sudah selesai, tinggal proyeknya nanti kita kumpulkan 3 hari lagi. Nah,
Berdasarkan tugas-tugas ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Benar? Nah, tugas yang IPS tadi nanti boleh dikirim ke WA group ya, mengenai karena itu tugas pribadi, yang tugas kelompok mengenai proyek kita tadi, ya dikerjakan sesuai dengan yang diminta dalam LKPD. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih kepada Nida. Jadi